Ketemu lagi dengan saya, Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas tentang spaghetti. Oh ya, menu minggu ini spaghetti ya. Ini ada tambahan sosis, jamur, kemudian apa ini? Tomat ya? Oh, nggak tahu lah ini. Balik lagi ke topik utama. Ya, kali ini kita masuk ke kuliah online, jaringan komputer dan komunikasi data, masuk ke subbab tentang media transmisi yang berbentuk wireless. Nah, kalau sebelumnya kita bicara hanya media transmisi yang berkaitan dengan wired ya atau kabel. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang media transmisi yang terkait dengan wireless atau tanpa kabel. Range frekuensi yang kita pakai yang secara umum itu antara 2 sampai dengan 2 GHz. Ini biasanya cocok untuk point to point communication dan biasanya diimplementasikan untuk komunikasi satelit. Nah, selain 2 sampai dengan 40 GHz, ada juga 30 MHz sampai dengan 1 GHz. Itu omnidirectional. Pancaran gelombangnya omnidirectional. Kemudian ini biasanya digunakan untuk broadcast radio. Nah, sebenarnya ada frekuensi yang lain. Silakan Anda cari tahu, misalnya untuk inframerah ataupun untuk Bluetooth. Itu silakan Anda cari tahu. Range frekuensinya itu dari berapa sampai berapa sih? Gitu ya. Kita bicara tentang microwave, merupakan salah satu high-end radio frekuensi yang range frekuensinya antara 1 sampai dengan 30 GHz. Kalau diartikan secara harfiah, microwave ini kita bisa sebut sebagai gelombang mikro gitu ya. Oke, transmisi dengan microwave ini memberikan 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Yang pertama, alokasi frekuensi. Ini biasanya kita harus daftar dulu untuk menggunakan microwave. Ada pengelola frekuensi ya, pengelola frekuensi yang digunakan untuk microwave ini. Alokasi frekuensinya harus diperhatikan. Kemudian interference atau berkaitan dengan gangguan atau keamanan ya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian harus strike line. Nah, perambatannya ini menggunakan line of sight. Jarak tanpa repeater ini 10 sampai dengan 100 km. Enggak 3 ya, 4 ya berarti ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4 ini tidak masuk dalam hitungan yang harus diperhatikan ya. Tapi hanya pengetahuan saja bahwasanya ini memiliki jangkauan sampai dengan 100 km. Kemudian satelit microwave. Satelit microwave ini menggunakan satelit pada orbit geostationary kurang lebih sekitar 36.000 km. Kemudian transmisi antara 1 sampai dengan 10 GHz. Ini untuk optimalnya segini ya. Nah, jadi antara 1 sampai dengan 10 GHz. Ini biasanya dikonfigurasi untuk point to point dan juga untuk broadcast. Nah, selain microwave yang tadi, ada juga gelombang radio yang arah transmisinya omnidirectional. Selain itu ada juga inframerah, tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal. Inframerah ini dulu ada di handphone ya, di handphone itu. Nah, untuk pertukaran data biasanya. Nah, sekarang diimplementasikan untuk misal untuk remote. Nah, remote TV, remote AC itu masih menggunakan inframerah. Jadi transceivernya atau transmisi dan transceiver dan receivernya ini harus membentuk garis lurus, ataupun kalau nggak membentuk garis lurus, dia harus pantulan yang sudutnya pas, nah, gitu ya. Jadi bisa sebenarnya dipantulkan, hanya saja sudutnya harus pas. Kemudian Bluetooth, ini pengembangan dari inframerah yang dulunya inframerah gitu ya, kita kembangkan
bukan kita sih, dikembangkan menjadi Bluetooth ini lebih baik lagi karena kecepatannya lebih tinggi. Sekarang pun sudah sampai Bluetooth 4,0 ya. Dulu awalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sekarang udah 4,0. Dia bisa melakukan komunikasi data dan suara. Biasanya diimplementasikan sekarang ini untuk pertukaran data, untuk headset atau handfree gitu ya. Tapi ini jaraknya terbatas, hanya 10 meter biasanya kurang lebihnya. Kalau yang 4.0 mungkin lebih jauh lah. Nah, ini biasanya untuk point to point communication ataupun point to multi point bisa juga. Kalau dulu waktu era 2,0 itu bisa untuk dipakai main game bareng gitu ya, untuk main join game lah ya, itu bisa. Kemudian ini perbandingan antara wire LAN dengan wireless LAN. Nah, misalnya seperti ini. Nah, koneksi antara kabel wire LAN ya dan gelombang radio atau wireless LAN. Adapter tentu kita perlu adapter. Namanya kalau di wired NIC, Network Interface Card. Kalau ini wireless Network Interface Card. Kemudian kalau untuk menghubungkan dua buah komputer dia menggunakan cross cable, umumnya seperti ini. Kalau wireless LAN dia menggunakan ad hoc mode. Nah, ini untuk menggunakan lebih dari dua komputer, biasanya straight kabel ditambah dengan switch atau hub. Nah, perantaranya ini menggunakan switch atau hub. Hub ini udah jarang lah sekarang ya, switch lah sekarang ya. Kemudian kalau menggunakan wireless LAN, dia menggunakan ad hoc mode atau infrastruktur mode. Infrastruktur mode ini sebenarnya mirip dengan ad hoc, tapi dia connect-nya ke access point. Nah, jumlah komputer yang dapat terhubung maksimum jumlah port pada switch atau hub. Sekarang itu ada yang 48 port itu ada ya. Jadi sebenarnya bisa terhubung. Nah, ini kalau di access point kurang lebih 32 komputer lah, kurang lebih. Tapi kesini teknologi makin berkembang, jadi lebih dari 32 komputer pun bisa biasanya. Oh ya, untuk yang ini, kalau Anda menggunakan Windows, saya kasih tahu Windows 7 ya waktu itu ya. Ini jumlah yang bisa terhubung ini hanya sekitar 16, nggak sampai. Ya 16 lah maksimum. 16 node atau host yang bisa terhubung secara real time, langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, dia tidak bisa connect. Misalnya untuk sharing data gitu ya, tidak bisa untuk digunakan untuk sharing data gitu. Kalau Anda menggunakan sistem operasi Windows, kalau Linux lebih banyak biasanya. Kemudian perlindungan fisik menggunakan kabel, kalau yang ini tidak ada. Ya, karena dia wireless, tidak ada physically dia menggunakan media udara gitu ya, line of sight gitu ya. Jadi ya perlindungan fisiknya gimana melindunginya? Nggak bisa ya. Oke, next, kalau kita menggunakan wire LAN atau menggunakan media kabel ya, kurang lebih kalau peer to peer seperti ini, kalau di kos-kosan gitu biasanya ya, head to head lah, langsung dari kamar ke kamar gitu. Kalau client server seperti ini ya kurang lebih seperti inilah arsitektur sederhananya. Kalau menggunakan wireless, dia bisa lebih dynamic. Misalnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini untuk koneksi ad hoc, jadi dari device to device gitu ya. Atau device ke access point ke switch bisa ke printer, bisa ke server, bisa ke notebook dan seterusnya. Nah, kalau yang ini ad hoc, kalau yang ini untuk mode infrastruktur. Komponen dasar dari wireless LAN ini, yang pertama ada wireless adapter. Tentu kita harus punya adapter ya. Kalau nggak punya adapter, aneh rasanya, gimana caranya. Adapter itu maksudnya yang menghubungkan komputer kita dengan device yang lain. Nah, itu harus punya penghubungnya lah.
Kemudian access point, ini kalau kita ingin masuk ke dalam mode infrastruktur atau mode yang lebih luas, tidak hanya ad hoc satu lawan satu, peer to peer gitu ya. Kalau ke access point ini bisa lebih banyak yang terkoneksi ke satu jaringan. Kemudian antena ini optional, biasanya untuk koneksi yang lebih jauh ini biasanya membutuhkan antena optional ya, tapi ini ya. Ini contoh beberapa wireless network adapter. Yang sebelah sini ini biasanya digunakan untuk komputer, biasa disebut sebagai PCI gitu ya. Kemudian yang di sini interface-nya USB ya, ini ya. Ini USB. Yang di sini interface-nya garpu. Bukan. Ini hanya background aja ya. Oke, ini mungkin sudah jarang terlihat sekarang karena banyak yang sudah menggunakan interface USB karena lebih simple dan lebih mudah, plug and play. Kalau yang ini biasanya sih ada harus install driver gitu ya. Oke, ini yang lebih modern, biasanya ini disebut sebagai PCNCIe, biasanya di laptop. Di laptop Anda itu biasanya di bagian samping itu masih ada satu port, ada slot gitu ya, agak lebar. Nah, itu biasanya digunakan untuk PCNCIe. Biasanya menggunakan ini untuk menjaga kalau misalnya wireless internalnya itu rusak ataupun tidak bisa digunakan. Nah, ini access point. Access point mungkin Anda sudah sering lihat di kampus gitu ya. Yang ini untuk indoor. Nah, ini sebenarnya PC juga bisa untuk access point seperti ini. Bisa ada tambahan network adapter gitu ya. Ada tambahan sendiri yang seperti ini. Jadi access point-nya itu menggunakan sebuah PC. Nah, kalau yang ini mungkin Anda jarang melihat, ada di kampus ya. Anda lihat di atas gedung MIPA terpadu itu kalau dilihat dari depan, dari jalan itu terlihat bahwasanya ada access point. Nah, itu khusus untuk outdoor biasanya. Ini antena, jenis-jenis antena. Ini untuk yang indoor, udah jarang dilihat lah sekarang ini. Kalau yang ini masih sering nih. Yang ini terutama. Ini masih sering, silakan Anda lihat coba di Puskom itu masih ada beberapa antena yang seperti ini modelnya. Ini biasanya untuk apa ya? Untuk point to point biasanya ini. Oke, kemudian ini tipe jaringan wireless ada yang ad hoc, peer to peer gitu ya. Ad hoc satu lawan satu gitu ya. Kemudian ini yang untuk mode infrastruktur pakai menggunakan PC based access point. Jadi komputer ini connect ke satu komputer supaya mereka bisa terhubung. Nah, ini infrastruktur mode tapi menggunakan access point. Nah, ini dia pengganti PC-nya diganti dengan biasanya access point ya seperti yang terlihat di kampus lah, biasanya seperti itu. Nah, ini protokol standar, wireless protokol standar 802.11a, B dan G. Ini ada lagi N sebenarnya sekarang ya. Silakan Anda pelajari. Ini biasanya tipe-tipe wireless di komputer Anda ini menentukan ini A, B, G, N gitu ya. Ada satu lagi N sebenarnya. Yang paling baru kayaknya N itu kayaknya. Jadi dia lebih tinggi speknya. Biasanya lebih mahal. Implementasi jaringan wireless LAN seperti ini. Biasanya dari internet. Biasanya kita masih lihat itu mungkin providernya Telkom gitu ya. Telkom kemudian connect ke router ADSL. Kemudian ke router device, connect ke access point baru komputer kita bisa connect internet ke sini. Jadi jalurnya itu PDA atau
handphone kita, connect ke wireless, wireless ke sini ke router, router masuk ke bridge bridge ADSL ya namanya ya, bridge ADSL, kemudian baru ke internet. Ini untuk yang lebih luas lagi, misalnya dari internet ADSL tadi ya, bridge, kemudian ke router. Routernya biasanya ditambahkan dengan access point, yang sekarang itu banyak beredar itu router access point. Dari router ini bisa di split lagi ke switch. Switch bisa connect ke komputer via kabel gitu ya, atau di sini menggunakan komputer gitu ya, connect ke wifi nya. Ini banyak device yang bisa connect langsung ke wifi nya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Oh iya, jangan lupa, ini ada tambahan lagi, tugas. Ya, tugas Anda di rumah silakan Anda kerjakan. Yang pertama, keep learning. Ya, tetap harus belajar ya, tetap belajar walaupun di rumah. Yang kedua, just stay at home. Di rumah aja. Nggak usah keluyuran, nggak usah main-main dulu. Sementara ini silakan Anda di rumah saja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.